Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa dalam penilaian kinerja Kepala SMP Negeri 1 Muara III, saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Muara III melakukan dan berbagi praktik baik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan alam sebagai media dan sumber belajar. Dalam kegiatan itu kami memaparkan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh guru di mana menggunakan alam sebagai media dan sumber belajar. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa. Jika mereka menggunakan atau belajar di alam, mereka lebih langsung dihadapkan pada situasi yang sesungguhnya. Jadi mereka itu lebih akrab dengan lingkungan, sehingga mereka sendiri yang mereka pelajari sebenarnya ada di lingkungan itu sendiri. Berikut presentasi dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara III dari kelas 7A. Hari ini kami belajar tentang interaksi makhluk hidup secara lingkungan. Kami sedang melakukan pengamatan tentang komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekitar. Tujuannya untuk memahami komponen biotik dan abiotik. Setelah kami lakukan pengamatan, dapat kami simpulkan bahwa komponen abiotik adalah makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan. Sedangkan abiotik merupakan komponen utama, yaitu tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni dari siswa-siswi. Yang pastinya saya sangat senang, lebih suka di luar karena bisa berinteraksi langsung dengan makhluk hidup daripada di ruang kelas. Dan saya bisa mengamati komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen abiotik adalah benda-benda mati seperti tanah, cahaya, dan air. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau menurut saya, belajar di luar kita lebih bisa memahami lingkungan dan kita bisa merasakan suasana yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lebih bisa melihat makhluk hidup berinteraksi di sana. Saya lebih nyaman di luar. Menurut saya lebih suka belajar di luar karena kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka yang ada di luar, di makhluk hidup yang masih ada gitu kan. Bisa mengenal tempat-tempat sekitar, bisa mengetahui tempat yang luas dan bagus gitu. Dan kita bisa memahami suasana yang ada di sana. Makanya saya lebih suka belajar di luar karena bisa memahami mereka yang ada di sana. Dalam observasi penilaian kinerja, saya juga ikut membagikan foto serta video saat saya mengajar dulu, di mana sebagai seorang guru IPA saya selalu menggunakan media pembelajaran, baik itu media alam maupun media yang saya ciptakan sendiri dari bahan-bahan yang ada di lingkungan. Mengingat sekolah-sekolah yang saya mengajar dulu tidak punya lab IPA dan tidak ada peralatan yang lengkap. Ini adalah salah satu video dari anak didik saya yang sedang mempresentasikan tentang elektromagnet di depan teman-temannya. Kemudian di SMP Negeri 1 Muara III, saya mewajibkan semua guru IPA menggunakan laboratorium dan juga melakukan praktikum dengan peralatan-peralatan yang mereka buat atau peralatan yang ada di lab IPA. Dan saya setiap praktikum masuk mengobservasi guru-guru IPA yang ada di SMP Negeri 1 Muara III. Dan itu akan saya teruskan untuk masa-masa yang mendatang. Berikut salah satu bukti observasi praktikum di lab IPA di SMP Negeri 1 Muara III. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semuanya.
Kali ini kita lanjut dengan observasi pelaksanaan praktikum di lab IPA yang dilaksanakan oleh Ibu Nurlina SPD, guru IPA SMP Negeri 1 Muara III dan juga seorang guru senior. Kali ini beliau mengambil judul menyelidiki sel tumbuhan. Alat yang digunakan adalah mikroskop dibantu dengan peralatan IT yaitu infocus. Kemudian bahan-bahannya bawang merah, aqua, kaca objek, silet dan lain-lain. Peralatan praktikum ini sudah semakin baik selain menggunakan peralatan yang sudah lengkap, antusias dan aktivitas siswa juga semakin tinggi. Secara bergantian mereka mengamati objek yang terlihat di dalam mikroskop. Kemudian setelah mereka mengamati, mereka juga akan menggambarkan sel tumbuhan yang mereka amati. Praktikum ini menggunakan LKPD yang lengkap. Ini adalah objek yang dilihat oleh siswa walaupun di kamera tidak begitu jelas. Dan dilanjutkan dengan presentasi setelah selesai melakukan praktikum. Luar biasa, semoga Bapak Ibu yang lain bisa mencontohnya. Observasi praktikum di kelas 8D yang diasuh oleh Ibu Nali Safriani SPD mengambil judul mendeteksi denyut nadi dan mengukur tekanan darah. Alat yang digunakan adalah stetoskop dan tensi meter manual. Dengan menggunakan media infocus, guru menayangkan cara menggunakan tensimeter dan mengukur tekanan darah. Selanjutnya siswa di setiap kelompok mempraktekkan cara mengukur tekanan darah sesama temannya secara bergantian. Kemudian, mereka berdiskusi dalam kelompok dan memaparkannya kepada kelompok lain. Sebagaimana praktikum sebelumnya siswa aktif, hanya saja mereka masih asing dengan peralatan tersebut, namun sedikit demi sedikit mereka mulai memahaminya. Rasa ingin tahu siswa sangat besar, buktinya mereka antusias sekali dalam melakukan percobaan dan penggunaan alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Muara III yang saya banggakan, saya akan sampaikan ringkasan dari observasi pelaksanaan praktikum di lab IPA oleh Ibu Marjuani SPD dengan judul memilih bibit unggul. Praktikum ini dilaksanakan bersama siswa kelas 9C. Adapun bahan dan alat yang digunakan adalah yang sangat sederhana, kacang hijau, cawan petri, di sini diganti dengan botol aqua bekas, kemudian kapas air dan penggaris. Hasil secara umum pelaksanaan praktikum cukup bagus, keaktifan siswa, kerjasama juga cukup bagus. Itulah yang kita harapkan Bapak dan Ibu Guru semuanya, kita mesti sering melaksanakan praktikum. Karena dengan praktikumlah, khususnya pelajaran IPA, anak-anak kita bisa memahami dan lebih mendalami materi-materi yang kita sampaikan. Lanjut observasi praktikum IPA kelas 9E yang dipandu oleh Ibu Ferawati, SPD. Kali ini mengambil judul membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik. Alat yang digunakan adalah baterai, kawat email, sedangkan bahan-bahannya adalah paku, jarum, pentul, dan anak penjilid. Sesuai petunjuk di LKPD, siswa melilitkan kawat email pada paku dengan jumlah lilitan berbeda, lalu menghubungkan ke baterai dan didekatkan dengan paku atau anak penjilid. Siswa mencatat jumlah anak penjilid yang melekat pada paku di setiap lilitan yang berbeda, dan mereka berdiskusi untuk mengambil kesimpulan. Setelah praktikum, siswa setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Siswa kelompok lain bertanya atau memberikan tanggapan. Keaktifan siswa sangat bagus, kerjasama dalam kelompok juga luar biasa. Dan mereka mengakui belajar seperti ini sangat menyenangkan dan tidak bikin bosan. Kegiatan ini diobservasi langsung oleh kepala sekolah. Selanjutnya melakukan refleksi. Selanjutnya dalam diskusi dengan guru juga menanyakan bagaimana dengan pelajaran yang lain.
Kami memberikan rekomendasi bahwa semua guru harus berkoordinasi dan juga membentuk tim sehingga mereka bisa menyelesaikan dan juga merancang perangkat pembelajaran dan media secara bersama-sama. Jadi tidak lagi terpisah hanya 1-2 mata pelajaran. Semua guru mata pelajaran membentuk tim sehingga satu sama lain bisa saling membantu dan mendukung, sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan dan selalu mereka juga menggunakan media yang sesuai dengan karakter peserta didik di sekolah SMP Negeri 1 Muara 3.